Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita tetap di jalan istiqomah, yaitu bersama-sama orang yang shodiqin, orang yang benar, orang yang senantiasa untuk mempersiapkan berjalan menuju Allah. Untuk itu marilah kita meneruskan ngaji qalbi pagi ini dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan mari kita bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab banafahu bima fi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi mu'amalatihim bil adl wal fadl. Wa 'alaika, dan hendaklah kita semua kepada siapa yang namanya itu adalah ra'iyatul ammah, yaitu masyarakat, rakyat secara umum yang menjadi hubungan dan tanggung jawab kita. Karena kemarin kita sudah bahas ra'iyah itu, rakyat itu ada dua. Yang pertama adalah jawarih kita, anggota badan kita. Yang kedua adalah anak, keluarga, istri, masyarakat, orang yang dalam kendali kita, tergantung kepada space-nya, ruang mana. Kalau kita semua presiden, katakan ya seluruh rakyat Indonesia, gubernur itu provinsi, dan seterusnya sampai ke RT. Maka dengan demikian ini diminta wa mu'amalatihim bil adli wal fadl. Hendaklah kamu kalau menjadi seorang pemimpin memperlakukan mereka secara adil wal fadlin, dan dengan penuh ramah. Amal adlu fa'an tuwafiyahum. Adapun memperlakukan adil yaitu harus memenuhi hak mereka. Tuwafiyahum termasuk apa? Hukukahum, hak-hak mereka, ya. Allati aujabahallahu lahum 'alaika, yaitu yang Allah telah mewajibkan atasmu terhadap diri mereka. Kalau kita kepala keluarga ya kudu itu apa ya? Harus untuk bisa memberi nafkah pada anak dan istri. Kalau kita jadi presidennya, wa ta'amau min ju' wa amanahum min khauf, memberi makan dan memberi rasa aman, itu tugas seorang presiden. Jadi kalau presiden rakyatnya lapar, itu salah besar, karena ini tidak sesuai dengan tuwafiyahum hukukuh, tidak memberikan hak-hak dasar atas yang dipimpinnya, khususnya urusan makan. Keluarga juga gitu. Jangan, maaf, yang laki ongkang-ongkang, yang perempuan bancing tulang kerja, itu salah. Karena yang menjadi ra'innya, yang menjadi pemimpin itu adalah laki. Apa bentuknya? Minan nafaqah, memberikan nafkah, wal kiswah, memberikan pakaian, wal mu'asyarati bil ma'ruf, maaf, dan menggaulinya, istrinya itu dengan cara ma'ruf. Ya, istri jangan dibiarkan saja, ya harus muasyarah, digauli dengan cara yang ma'ruf, karena itu bagian dari ibadah. Ya, sunnah Rasul katanya, jangan diambil itunya, sunnah Rasul itu ya keseluruhan. Oke, Bapak sekalian, izin mari kita lanjutkan. Wa minal adlil wajib,
dan termasuk bagi anak keluarga kita keadilan yang wajib itu apa? Antar ta'a ba'dahum andul min ba'din. Kamu mencegah sebagian mereka untuk mendolimi sebagian yang lain. Ada anak 4, 3, 5, 6, 7 ya, mereka congkrah, kita memihak salah satu nggak boleh. Anak harus kita berlakukan secara adil. Ada yang bantu kita satu rumah, satu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang, buat yang lain ongkang-ongkang, itu tidak adil. Jadi dibuat seadil mungkin. Ya, watak tasolimadlumin min dolimihim, dan kamu harus menghukum di antara mereka yang dolim terhadap yang mendolimi, min dulmihim, kepada yang mendolimi mereka itu. Jadi yang satu diam aja, gajinya sama, dia peh senior, peh ya, peh itu apa ya, peh ya, peh senior, dia kedudukan yang paling senior, maka yang junior dikerjain terus. Itu juga tidak boleh, harus dihukum orang yang seperti itu. Wa qad warada annal abdu yaktubu jabaron, dan dalam satu hadis disebutkan bahwa annal abdu yaktubu jabaron, bahwa seorang hamba akan dicatat sebagai orang yang jabaron. Ini jabar dalam arti yang jelek, lalim, wa ma yamliku, padahal tidak ada yang dimiliki, illa ahla baiti, yakni fayajumu alaihim, kecuali hanya penghuni rumahnya, maksudnya karena ia bersikap tidak adil. Jadi di dalam satu rumah tangga pun juga harus adil. Jadi tidak boleh orang berbuat dolim sesama anggota keluarga, apalagi juga sesama masyarakat yang ada di dalam sekeliling kita. Itu namanya kita diminta oleh Allah itu bil adli wal fadli, dengan cara adil dan cara yang ramah. Wa alaika, dan hendaklah kita semua allastatsiya alaihim fi talabil hukum, agar tidak meminta terlalu jauh kepada mereka dalam menuntut hak. Hidup itu ada hak dan kewajiban. Jangan merasa hak asasi manusia tapi kewajiban asasi manusianya tidak dijalankan. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca pasal 28 Undang-Undang Dasar kita 1945, disebutkan ada hak dan ada kewajiban, dan ada pembatasan. Pembatasan hak asasi itu ada di pengaturan hukumnya. Jadi jangan merasa dirinya yang paling punya hak. Jangan terlalu menuntut. Allati aujabahallahu laka alaihim, yang Allah telah wajibkan hak itu bagimu atas mereka. Haknya yang bantu kita apa? Hak anak apa? Hak orang tua apa? Kewajibannya apa? Itu harus balance. Wa antar faqobihim, dan hendaknya kamu bersikap ramah kepada mereka. Ramah, minta tolong dengan ramah. Tapi kalau nggak jalan, maka perlu dihukum atau perlu diberitahu. Wa tukhaliqahum bil akhlaqil karimah, dan kamu mesti bergaul sesama mereka itu dengan akhlakul karimah. Al-adabu fauqal ilmi, adab akhlak itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau ilmu itu knowledge, pengetahuan belaka, tapi kalau adab itu adalah sudah pada amil, perbuatan, dan dia adalah bersumber dari keikhlasan hati. Itu adab. Adabnya orang tua kepada anaknya ada, atau sebaliknya lebih-lebih anak kepada orang tua.
kita kepada guru, sesama murid gimana. Nah itu kita baca lagi nanti kalau Bapak Ibu berkesempatan baca YouTube-nya tentang adabul suluk. Sama, pengarangnya sama, ini Syekh Alwi Al-Haddad. Itu sudah kita bahas di awal-awal, adabul suluk dari Syekh Alwi Al-Haddad. Wa tubasitahum fi ba'dil awqat, dan kamu mesti menyenangkan mereka di sebagian waktu. Jangan suruh kerja terus, disenangkan. Ya, jam 11 istirahat kerja. Kalau saya ya, anak buah saya kalau jam 11 saya suruh kerja, suruh tidur. Ya, biar apa? Biar malamnya bisa bangun. Tapi kerjanya jam 6. Begitu sholat suruh sholat duha langsung kerja, enggak usah nunggu jam 8 mumpung masih dingin. Jam 11 istirahat, tidur kokolah, kemudian sholat duhur dan persiapan agar bisa sholat malam. Jadi disenangkan disenangkan juga mereka itu dikasih waktu. Min ghairi ismin, dengan tanpa berbuat dosa. Jangan kasih waktu malah buat dosa. Biqadri mata zulu wahsahu wa tanfir, dengan seukuran sesuatu yang dapat menghilangkan rasa tidak aman, wa tanfir, dan ketidakharmonis. Jadi menciptakan suasana kerja itu suasana yang aman, suasana yang nyaman, ya, dan suasana yang comfort, enak itu. Watabqal haibata wa tauqir, namun tetap masih ada sikap disegani dan dihormati, ada batasnya. Ya, semua ada batasnya, bukan orang itu menjaga jarak, tidak, ada batasnya. Guru dengan murid, murid terhadap guru, sesama guru, ya, di rumah bapaknya terhadap ibunya, ibu kepada anak-anak, dan seterusnya. Itu semua ada batasnya. Karena manusia itu sesungguhnya adalah zon individu, makhluk individu. Hanya dia harus men-share kepada keluarganya di dalam satu sistem. Sistem berkeluarga dalam satu rumah bagaimana? Sistem anak-anak bagaimana kepada orang tuanya? Sistem orang yang membantu kita bagaimana? Semua itu ada batasnya, tetap dihormati, tapi ada namanya al-waqsah wa tanfir. Ya, rasa aman dan rasa harmonis itu harus ada di antara mereka. Jangan diciptakan suasana ketegangan. Wa alaika, dan hendaklah menjaga dirimu bil afi man an musiihim wa safhah, untuk memaafkan dari pelaku keburukan di antara mereka. Ya, salah minta maaf. Kalau pimpinannya nggak benar, nggak ada salahnya dengan gentleman atau gentlewoman kepada rakyatnya. Mohon maaf, kita semua belum mampu mensejahterakan secara secara naik tinggi pendapatannya, kesejahteraan. Mohon maaf, ada sesuatu perkembangan begini, tidak apa-apa. Memohon maaf bukan berarti menjatuhkan diri kita, tidak. Memohon maaf itu menunjukkan bahwa kelemahan kita, dan itu berarti ketulusan kita di dalam memimpin. Ya, Bapak sekalian, itu anjanibihim, terhadap pelaku kesalahan di antara mereka, saling memaafkan. Waj'alahu batinan fi hillin mimma ikhtalasu min malikin, dan hendaklah kamu menjadikan secara hubungan batin dalam kehalalan dari segala sesuatu yang telah dicuri dari dari hartamu. Min malikin, apa yang kau miliki kadang-kala diambil oleh pembantu, katakan ya.
Bapak Ibu sekalian, misalkan ya diminta beli sate, harganya 50.000, dikasih uang 60, yang 10 nggak kembali, ya udahlah. Ya, jadi maka halalkan saja, karena ada yang membutuhkan, halalkan saja. Fa innaka sawfa tajidu dzalika fi kaffah. Ya, karena sesungguhnya kamu kelak akan menemukan apa yang dicuri, apa yang, maaf bahasa Jawa, apa yang dientet ya, dientet ya, dicuri, disembunyikan diantar oleh mereka itu, kafah keseluruhan akan kembali kok, hasanaka, dan itu akan menambah timbangan amal kebaikanmu. Ya, gitu aja Bapak sekalian. Kita kan tidak tahu. Nah, artinya asasnya hubungan kita sesama ra'iyah, ar-ra'in ila ra'iyah, itu harus percaya. Begitu juga ra'iyah terhadap ra'in, itu juga harus percaya. Menjalin hubungan kerja, hubungan struktural itu harus dengan percaya. Kalau nggak percaya, sistem itu akan rusak. Masa suami nggak percaya sama istri? Saya kasih belanja sekian banyak itu kemana saja? Coba Bapak, ya ini yang bapak-bapak, coba tanya kepada istri. Kita kasih katakan 1 bulan 100 juta. Terus kita tanya, untuk apa saja? Di-list. Marah istri, kamu nggak percaya dengan saya ya? Nah, sampai nggak percaya ya, itu udah percaya aja. Itu Bapak sekalian. Karena kelemahan istri adalah kalau ditanya itu marah. Paling dia bukan ditanya, ya, dia lapor, sudah habis. Oh, ya udah. Bulan yang akan datang karena kurang 100 juta saya tambahin deh 150 juta sebulannya, misalkan. Alhamdulillah, ditambah lagi. Begitu Bapak sekalian. Jangan pernah nanya kepada istri, karena itu bukti ketidakpercayaan. Nah, begitu juga suami, istri juga, yang istri yang ngerti harus tahu suaminya itu lagi bokek atau lagi jaya, juga harus tahu. Jangan menuntut yang tidak pada tempatnya. Inilah hubungan ra'iyah. Hubungan ra'in itu adalah terjaga dalam posisi kepercayaan. Ya, fala yambaghi ayyakuna khuddaka minhu thawab. Suaranya enggak keluar. Saya lanjutkan. Jadi hubungan suami istri dalam muasyarahnya itu harus betul-betul saling percaya. Begitu tidak percaya, rakyatnya kepada pemerintahannya, begitu sebaliknya, keluarga, kedua orang tua dengan anaknya, begitu sebaliknya, suami istri begitu sebaliknya, maka sistem berkeluarga, sistem bernegara, sistem bermasyarakat akan rusak. Jadi kepercayaan adalah dasar untuk menjalin hubungan. Fala yambaghi ayyakuna khadduka minhu thawab, maka tidak sepatutnya kalau kamu meminta bagian dari mereka itu pahala akhirat. Artinya pahala kita itu jangan kita habiskan di dunia, ya udahlah sedekahkan. Ya, kalau istri minta tambah ya udahlah nggak apa-apa. Nanti pahalanya di akhirat. Kalau ada suami seperti itu seneng banget ya Bu ya. Jaluk piro ae dikai. Tapi jangan nuntut yang tidak pada tempatnya. Wa khadduhum minka iqab, sedangkan bagian mereka dirimu yang ada di dalam dunia itu ya cukup di dunia iqab. Nanti makan bisa hanya menjadi iqab, hukuman. Wa qad qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kam taghfiru lirraqiqi fi kulli yaumin, berapa banyak
saya harus memberi maaf kepada hamba saya setiap hari? Maka Rasulullah mengatakan faqala sab'ina zalatan. Saya setiap hari memaafkan 70 kali kesalahan dari umatnya, rakyatnya. Wa hadhil musamahatu innama hiya fi huquqika. Dan pemberian maaf itu sesungguhnya itu hanyalah dalam kaitannya dengan hak-hak dirimu. Kalau kita bisa maafkan, maafkan saja. Itu jauh lebih baik. Wa amma fi huquqillah, sedangkan hak-hak Allah fala wajhalaha, maka tidak ada cara pengampunan kesalahan mereka. Itu urusan pembantu kita, urusan orang yang ikut kita. Sholatnya keter, tidak keter, kan sudah kita ingatkan. Sholat pada waktunya jamaah. Urusan subuh masih tidur, ya itu bukan urusan kita, itu haknya mereka kepada Allah. Tapi kalau hak sesama manusia tetap harus dimaafkan. Wa khusun nisa'u min ahlil baitik, dan khususkan bagi kamu para wanita penghuni rumah itu harus dijaga. Bima zidi khifdi wa tafaqqudin. Ditambah untuk apa? Perempuan yang ada di rumah itu harus diutamakan di dalam hal pemeliharaan, ya, khifdin, dijaga, wa tafaqqudin, dan dikontrol. Kalau punya anak perempuan jam 9 malam belum pulang, ditanya dong, kemana? Tanya. Wa khifdin, dijaga. Ada laki nggak benar goda-goda, jaga. Itu namanya orang tua yang bagus. Dikasih rambu-rambu. Karena apa? Fa innahunna naqisatu aqli waddin. Karena sesungguhnya para perempuan itu biasanya lemah akalnya, wadin, dan dalam urusan agama. Saya mohon maaf kata ibu-ibu, memang perempuan itu kan lemah, gampang dipengaruhi, dipuja-puja bangsa, artinya dirayu-rayu, luluh juga. Dulunya nggak seneng, tapi the power of nekat, ya, mahasiswanya orangnya biasa tapi perempuannya cantik, kemudian dirayu, akhirnya kena juga. Itu perempuan. Jadi perempuan itu cenderung lemah. Nah, karena itu harus dijaga oleh orang tuanya. Hifdzi wa tafaqqud. Dijaga dan diproteksi gitu ya. Alimuhunna ahkam, dan ajarilah para anak-anakmu yang perempuan, istrimu itu apa? Al-haid wa faraid wal husli wal wudu was salat wasyam wa hukul azwaj. Perempuan harus ngerti bagaimana hukumnya haid, mandi besar, wudu, salat, puasa, dan hak-hak suami. Masa tiap hari suaminya digumbrengi, ya, lama-lama nggak tahan juga. Jadi hubungan itu harus baik. Wa ma yajri majra dzalik, dan segala perkara yang akan dilaksanakan itu harus dilaksanakan. Artinya sudah disepakati hubungan kita dengan keluarga apa, hubungan presiden dengan rakyatnya apa, itu harus disepakati untuk dilaksanakan. Wa qad tattasi'u ra'iyatu ba'dul ibad, dan sungguh diperluas definisi rakyat sebagai bagian hamba Allah. Apa? Kasalatin, seperti penguasaan di dalam negeri, wal ulama, dan seorang ulama. Ada ulama itu kan punya jamaah, guru itu punya murid, syekh itu punya murid juga. Jadi itu semua harus dalam bingkai keadilan dan kepercayaan, di keramah tamahan di dalam hubungan. Bapak sekalian, wa kullu ra'in mas'ulun ra'iyatih, setiap kamu adalah ra'in, pemimpin, wa kullu mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap
pemimpin akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan di dalam surat An-Nahl surat ke-19 ayat 90. Semua memintahkan adil dan baik. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, Allahumma mawwala min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja yang menangani dari urusan umat saya tentang sesuatu masalah, faraqo bihim, lalu ia bersikap ramah kepada mereka, farfaq bihi, maka saya akan bersikap ramah kepadanya. Wa man syaqqa, dan siapa yang memberatkan atas mereka, fasukko alaihi, maka aku beratkan kepada orang itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan suka bikin berat orang lain, nyusahin orang lain, jangan. Kok pemerintah, orang tua, gubernur, bupati kok menyusahkan rakyatnya, dia akan disusahkan hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau pemerintahnya, gubernurnya, bupatinya, orang kita sebagai orang tua mempermudah segala urusan bagi umatnya, bagi rakyatnya, maka Allah akan mempermudah juga. Teorinya seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yamutu yauma yamutu wa ghashin li ra'yati. Tidaklah seorang mengurus masyarakat yang ia meninggal dunia pada hari meninggal itu saat menipu rakyatnya, illa haramul alaihi jannah. Pemimpin yang seperti ini adalah diharamkan masuk surga. Keras ini hadis Rasulullah. Kok pemimpin sukanya menipu rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, dan dia wafat, sedang memimpin wafat, belum sempat minta maaf kepada rakyatnya, belum sempat taubat, haramallahu alaihi jannah. Orang seperti ini, pemimpin seperti ini diharamkan masuk surga. Berat atau berat ibu bapak jadi pemimpin? Karena itu pemimpin itu adalah amanah, dan karena itu kita harus ikhlas saja apa dan siapa yang diberi kita terima. Tidak usah sudah terpilih masih digumbrengi itu masih dibully, tidak usah. Daripada jenengan kita semua rakyat ini nambah dosa, udahlah kita doakan saja semoga pemimpinnya adil. Wa alaika birril walidain, sebaiknya kamu itu kita adalah berbakti pada orang tua, fa inna min aujibil wajibatin, karena sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang wajib, di antara paling wajib adalah birrul walidain. Wa iyyaka wa uqahum, dan berhati-hatilah mendurhakai mereka. Astagfirullahaladzim, jangan pernah kita ufin kepada orang tua, bicara keras kepada orang tua. Fa inna min akbaril kabair, karena durhaka kepada orang tua itu adalah dosa. Ya, wa qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Surat Al-Isra ayat 23. Allah memerintahkan supaya kita tidak menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibunya. Rabbuka, ta'budu rabbuka, ya, wa bil walidaini ihsanan, satu. Menyembah artinya sholat, dan berbakti pada orang tua itu satu. Wa, hurufnya wa, berarti satu paket. Jadi itu anishkur li wali walidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu.
Bersyukur juga sama, bersyukur pada Allah, bersyukur pada orang tua. Jadi ini dua yang tidak bisa yang menyatu. Itu dalam surat Luqman ayat 31. Karena itu fangdur kaifa kurinal amru bil ihsan ilaihima bitauhidihi. Karena itu perhatikan dua ayat ini, Allah dan orang tuanya itu digabung, dan ini bagian dari ilaihima dua tadi, wa tauhidihi dengan mengesahkan Allah, wa syukrihima bisyukrihi, dan bersyukur pada orang tua berarti bersyukur kepada Allah. Mumpung masih ada orang tua, jadikan raja dan ratu, layani sebaiknya. Maaf, saya 4 tahun yang lalu kehilangan ibu saya, sudah nggak ada kesempatan lagi. Yang masih ada, jangan pernah katakan tidak kepada orang tua, meskipun itu pahit, meskipun besok kiamat. Jangan pernah tidak untuk mencarikan obat dan menyenangkan orang tua. Ini pepunden, ya. Fa'alaika bi ibtigha'i mardatihima, maka mesti bagimu untuk mencari keridhaan dari orang tua. Mau jadi apa, mohon dulu pada orang tua ridhonya. Mau jadi ini, daftar ini, mohon ridhonya. Wa titsali amrihima malam yakun maksiyah, ikuti apa yang diperintahkan orang tua kecuali maksiat. Ya, kalau maksiat kita jangan ikuti. Wajida bitahima, dan larangilah dan jauhilah larangan kedua orang tua. Malam yakun ta'atan wajibatan, kecuali larangan yang berbuat taat dan berbuat wajib, maka itu jangan kita ikuti. Ya, tapi tetap menghormati. Wa itharihima ala nafsika, dan prioritaskan kedua orang tuamu dari dirimu. Kita tiap hari makan enak, orang tua di kampung nyambel sama kerupuk. Kolu toh kita ini, bahasa Jawa ini bisa makan toh kita itu. Kita di kota makan enak-enak, orang tua kita masak di daerah. Kirim apa yang dibutuhkan orang tua. Kasih uang untuk bisa membeli yang enak dan sehat. Masa kepada orang tua kita pelit? Jangan. Nggak ada artinya apa yang kita miliki ini kalau orang tua kita susah. Dan orang tua itu biasanya kalau susah tidak pernah mau dia mengatakan pada anaknya. Dia pendam. Tapi itu kan tidak ikhlas dengan cara kita sebagai anak-anaknya. Karena itu wa itharihima al nafsika, dulukan orang tuamu daripada kepentingan dirimu, bitakdihim muhimmatihima ala muhimmatika, dan mendahulukan kepentingan orang tuamu atas kepentingan dirimu. Nah, terakhir, wa mina uquqi antu adhiyu tu'dhiyahuma biman ima tasta'i idza isolahu. Di antara perbuatan durhaka kepada orang tua, kalau kamu menyakiti kepada orang tua itu dengan menghalangi sesuatu dirimu yang sebetulnya kamu mampu. Tasta'i'a isolahu. Ibunya sebetulnya hanya pengen TV. Paling 12 in. Panjenengan punya TV 35 in. Ngono lho, ora ditukokno, kok enggak dibeliin. Kebangetan itu. Jangan. Ini termasuk durhaka. Ya. Minal ma'rufi ilaiha, berupa kebajikan kepada orang tua. Jangan. Ini bagian dari ra'iyatul khassah kalau orang tua. Kepemimpinan secara khusus. Fa kaifa bitakti bil wajhi, maka bagaimana Allah tidak murka kepada orang seperti ini, wal intihari lahuma, dan menghadik kepada orang tua ini, ya pasti Allah akan marah. Rasulullah bersabda, yujadu rihul jannah min masyaritil alfin amah, dapat dirasakan aroma surga itu jaraknya adalah perjalanan 1000 tahun. Ya,
min masrafah wala yajidu akun, maka tidak dapat dirasakan orang yang durhaka. Orang yang durhaka pada orang tua, baunya surga aja nggak dapat. Ayo, yang masih punya orang tua, berbakti sekuat tenaga. Yang sudah wafat, mau korban, jangan korban daging untuk diri kita saja, tapi berikan juga kepada orang tua kita, atas makan orang tua kita. Kalau kita berkeluarga 5, maka ditambah keluarga suami istri 4, berarti 9 gitu loh. 9 berarti sapi 1 sama kambing 2. Jangan kita saja. Ini bagian dari berbakti pada Allah, daripada kita tidak dapat mencium bau surga. Wala yajidu akun wala qati' rahim, dari orang yang durhaka dan orang yang memutuskan tali kekerabatan, wala syekhun zanin, dan tidak boleh orang yang sudah berumur melakukan zina, wala musul izadatul khulaya, ya, dan orang yang melengsarkan sarungnya ke tanah bersikap sombong. Innamal kibriya Allah, innamal kibri ya ulillahi rabbil alamin, karena sejujurnya sombong itu, kebesaran itu adalah milik Allah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita telah menyudahi. Ini bagian dari ra'iyatul ammah. Ini kepemimpinan secara umum, khususnya masih dalam hubungan keluarga. Semoga kita adil, ramah, dan betul-betul menjaga kepercayaan di dalam hubungan kekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Aqul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.